remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan presentasi tentang analisis perusahaan Caroen Popen Indonesia pada tahun 2024. Sedikit mengulang sebelumnya kami telah membahas tentang apa itu PT Caroen Popen, kemudian kami sudah membahas tentang visi dan misi, kami sudah membahas tentang filosofi, kemudian tentang tujuan perusahaan, tentang pasar sasaran, tentang industri, tentang struktur hukum, tentang produk perusahaan, tentang fitur kepemilikan keunggulan kompetensi, kemudian tentang harga produk dan layanan, kemudian tentang kualitas website, dan yang terakhir itu tentang biografi. Nah, izinkan kali ini kami akan melanjutkan tentang analisis bisnisnya. Yang pertama itu tentang riset pemasaran yang akan dijelaskan oleh Wawan. Oke, baik. Terima kasih, Fitri. Saya akan menjelaskan analisis pemasaran. Analisis pemasaran adalah kegiatan mempelajari dan memahami kondisi pasar dengan cara mengumpulkan berbagai informasi tentang konsumen, pesaing, dan lingkungan bisnis, lalu mengolahnya agar perusahaan tahu apa yang dibutuhkan pasar, bagaimana perilaku pembeli, serta strategi apa yang paling efektif untuk memasarkan produk atau jasa secara tepat dan menguntungkan. Yang pertama, riset pasar. Riset pasar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada ukuran industri perunggasan Indonesia. Yang pertama ada total market size 200 triliun per tahun, segmen pakan ternak 50 triliun per tahun, segmen ayam pedaging 120 triliun per tahun, segmen produk olahan 30 triliun per tahun. Lalu bagian yang kedua ada pangsa pasar CPIN. Ada pakan ternak berupa 35% market leader, DOC 35% market leader, ayam pedaging 25 hingga 30%, produk olahan 15 hingga 20%. Lalu ada bagian tren industri. Yang pertama ada CAGR, yaitu Compound Annual Growth Rate Industry, sekitar 5 hingga 7% per tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Lalu ada proyeksi dari 2025 hingga 2030 dari 6 hingga 8% per tahun. Lalu ada pendorong, yang pertama pertumbuhan populasi sekitar 270 juta jiwa, meningkatnya pendapatan per kapita, urbanisasi dan perubahan gaya hidup, lalu ada program pemerintah makanan bergizi gratis, serta konsumsi protein hewani per kapita masih rendah, 13 kg per tahun versus Thailand 25 kg hingga Malaysia 50 kg. Lalu ada bagian ukuran pasar sasaran. Yang pertama ada total populasi Indonesia sekitar 275 juta jiwa, target market kelas menengah 60% sekitar 165 juta jiwa, konsumsi ayam per kapita 30 kg per tahun, total konsumsi ayam 2,1 juta ton per tahun, CPIN market share 25% atau sekitar 525.000 ton per tahun. Lalu ada potensi pertumbuhan 2 kali lipat jika konsumsi per kapita mencapai rata-rata ASEAN. Lalu ada bagian tren pasar sasaran. Yang pertama ada growing, segmen produk olahan CAGR 15 hingga 20%, stable growth, pakan ternak dan DOC CAGR 5 hingga 7%. Lalu ada mature, ayam hidup CAGR 3 hingga 5%. Lalu ada bagian perubahan preferensi konsumen. Pertama ada shift dari ayam hidup ke produk olahan, meningkatnya awareness food safety dan halal, preferensi produk ready to cook dan ready to eat, lalu ada health consciousness, low fat, high protein, dan e-commerce adoption untuk grocery. Next,
Lalu ada analisis pemasaran yaitu hambatan untuk masuk. Pertama ada biaya produksi yang tinggi. PT Charon Pokhen Indonesia Tbk menegaskan bahwa biaya produksi merupakan komponen utama dalam struktur biaya perusahaan yang mencakup bahan baku pakan ternak, proses produksi, tenaga kerja, serta biaya operasional pabrik. Dalam laporan tahunan 2024, CPIN menekankan pentingnya pengendalian biaya produksi untuk menjaga profitabilitas. Tingginya biaya ini menunjukkan bahwa perusahaan yang ingin masuk ke industri perunggasan harus memiliki kemampuan finansial dan sistem pengelolaan yang efisien. Bagi startup, keterbatasan skala usaha dan efisiensi menjadikan biaya produksi terlalu tinggi sehingga sulit bersaing dengan perusahaan besar seperti CPIN. Yang kedua, ada fluktuasi harga bahan baku dan resiko perdagangan. CPIN menjelaskan bahwa bahan baku utama pakan ternak seperti jagung dan soybean meal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap biaya produksi dan harganya bersifat fluktuatif. Perubahan harga dipengaruhi oleh kondisi pasar global, musim panen, serta kebijakan perdagangan internasional, termasuk potensi tarif. Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan membutuhkan sistem pengadaan dan perencanaan yang matang. Bagi startup, ketergantungan pada bahan baku dengan harga tidak stabil menjadi hambatan masuk, karena memerlukan jaringan pemasok yang kuat serta kemampuan mengelola risiko harga secara efektif. Lalu yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja dan keahlian khusus. Dalam laporan tahunannya, CPIN menekankan pentingnya sumber daya manusia memiliki keahlian khusus, terutama di bidang formulasi pakan, pengadaan bahan baku, dan operasional produksi unggas. Keahlian teknis ini sangat berperan dalam menjaga kualitas produk dan meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini menunjukkan bahwa industri perunggasan tidak hanya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Bagi startup, keterbatasan dalam rekrut atau mengembangkan tenaga ahli menjadi hambatan masuk yang cukup signifikan. Yang keempat, ada skala usaha integrasi vertikal. PT Charon Pokhen Indonesia Tbk menjalankan model bisnis yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari produksi pakan ternak, pembibitan dan pembesaran ayam, hingga pengolahan produk makanan berbasis ayam. Integrasi ini memberikan keuntungan berupa efisiensi biaya, pengendalian kualitas, serta stabilitas pasokan. Selain itu, CPIN juga didukung oleh jaringan peternak mitra yang sangat luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perunggasan telah didominasi oleh perusahaan berskala besar dengan sistem bisnis yang terintegrasi sehingga bagi perusahaan baru membangun skala usaha dan integrasi serupa membutuhkan modal, waktu, dan jaringan yang besar dan menjadikan hambatan masuk yang nyata. Lalu yang terakhir, pengelolaan keseimbangan permintaan dan penawaran. CPIN menyampaikan bahwa industri perunggasan bersifat siklis dan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran, di mana kelebihan pasokan atau penurunan permintaan dapat berdampak langsung pada harga jual dan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mampu melakukan perencanaan produksi dan distribusi secara tepat agar tidak terjadi ketidakseimbangan pasar. Bagi startup, kompleksitas dalam mengelola produksi dan distribusi di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi menjadi tantangan besar sekaligus hambatan masuk ke industri perunggasan. Itu dia tadi materi dari analisis pemasaran. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada ancaman dan peluang. Ada peluang yang pertama, pertumbuhan permintaan domestik. Peluang utama CPIN berasal dari pertumbuhan permintaan domestik terhadap produk unggas dan pakan ternak. Berdasarkan laporan kinerja perusahaan, peningkatan pendapatan dan laba bersih sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap produk ayam dan turunannya masih kuat dan relatif stabil. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani serta peran ayam sebagai sumber protein yang terjangkau.
Kondisi ini membuka peluang bagi CPIN untuk terus meningkatkan volume produksi, memperluas jaringan distribusi, dan memperkuat posisinya di pasar dalam negeri. Yang kedua, perbaikan margin usaha dan efisiensi. Selain pertumbuhan permintaan, CPIN juga memiliki peluang dari perbaikan margin usaha. Pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil melakukan efisiensi biaya produksi dan operasional. Efisiensi ini dapat dapat berasal dari skala usaha yang besar, integrasi bisnis, serta pengelolaan biaya yang lebih baik. Dengan margin yang semakin membaik, CPIN memiliki peluang untuk memperkuat profitabilitas dan menjaga kestabilan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Yang ketiga, posisi sebagai pemimpin pasar. Posisi CPIN sebagai pemimpin pasar unggas di Indonesia menjadi peluang strategis yang sangat penting. Kepemimpinan pasar ini memberikan keunggulan dalam hal kekuatan merek, jaringan distribusi yang luas, serta kepercayaan konsumen dan mitra usaha. Dengan posisi tersebut, CPIN CPIN memiliki peluang besar untuk memperluas pangsa pasar, terutama pada segmen produk ayam olahan yang memiliki nilai tambahan dan margin keuntungan lebih tinggi dibandingkan produk ayam segar. Yang keempat, ada diversifikasi produk dan penguatan kemitraan. CPIN juga memiliki peluang melalui diversifikasi produk serta penguatan kolaborasi dengan peternak mitra dan mitra usaha lainnya. Pengembangan produk ayam olahan yang lebih beragam dapat menjawab perubahan selera dan gaya hidup konsumen di sisi lain. Kerjasama yang kuat dengan peternak dan mitra usaha membantu menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing perusahaan di tengah persaingan industri. Di tengah berbagai peluang tersebut, CPN juga menghadapi sejumlah ancaman yang perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kinerja perusahaan. Yang pertama, ada fluktuasi harga bahan baku pakan. Ancaman utama CPIN berasal dari fluktuasi harga bahan baku pakan ternak seperti jagung dan bunga kedelai. Perubahan harga bahan baku ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global, musim panen, serta kebijakan perdagangan. Jika harga bahan baku meningkat, biaya produksi perusahaan juga akan naik dan berpotensi menekan margin keuntungan, terutama jika kenaikan tersebut tidak dapat sepenuhnya diteruskan ke harga jual. Yang kedua, risiko kelebihan pasokan. Risiko kelebihan pasokan ayam pedaging dan DOC di pasar juga menjadi ancaman yang cukup serius. Kondisi oversupply dapat menyebabkan harga jual turun sehingga berdampak langsung pada pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, CPIN perlu melakukan perencanaan produksi dan pengendalian pasokan secara lebih hati-hati agar dapat menyesuaikan dengan kondisi permintaan pasar. Yang ketiga, ada peningkatan biaya operasional. Peningkatan biaya operasional seperti biaya tenaga kerja, energi, dan distribusi menjadi tantangan tersendiri bagi CPIN. Jika biaya-biaya tersebut terus meningkat tanpa diimbangi dengan efisiensi, lanjutan atau kenaikan harga jual, maka kinerja keuangan perusahaan dapat tertekan. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk terus melakukan pengendalian biaya secara berkelanjutan. Yang keempat, ada risiko penyakit ternak dan kebijakan pemerintah. Selain faktor biaya, CPIN juga menghadapi risiko penyakit ternak yang dapat mengganggu proses produksi dan distribusi. Di samping itu, intervensi kebijakan pemerintah seperti pengaturan harga unggas atau pembatasan tertentu dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam menentukan harga dan volume produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi manajemen risiko yang baik agar dampak dari ancaman tersebut dapat diminimalkan. Selanjutnya, Selanjutnya, pelanggan target CPN. Yang pertama, gambar umum pelanggan. PT Serum Pokpan Indonesia menjalankan model bisnis agribisnis terintegrasi yang mencakup pakan ternak, peternakan unggas, dan produk makanan olahan. Dengan model ini, bisnis ini memiliki lebih dari satu kelompok pelanggan sasaran, yaitu pelanggan bisnis dan konsumen akhir yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, ada konsumen akhir. Konsumen akhir CPN adalah masyarakat umum yang mengkonsumsi ayam pedaging dan produk olahan berbasis ayam, seperti produk siap masak dan siap saji. Produk ini dipasarkan melalui jaringan distribusi yang luas, baik di pasar tradisional maupun pasar modern di berbagai wilayah Indonesia. Segmen ini terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan protein hewani dan kepraktisan produk olahan.
Yang ketiga, yang terakhir, ada pelanggan bisnis. eh Selain konsumen akhir, CPN juga memiliki pelanggan bisnis yang berperan penting dalam rantai nilai perusahaan. Pelanggan ini meliputi peternak, distributor, dan pelaku usaha di sektor pangan yang menggunakan produk pakan ternak, DOC, serta ayam hidup dari CPN. Perusahaan menekankan hubungan kemitraan jangka panjang untuk menjaga stabilitas pasokan dan kualitas produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya yaitu adalah fitur dan manfaat produk layanan. Yang pertama itu ada pakan ternak unggas. Pakan ternak merupakan produk inti CPN yang dirancang untuk berbagai jenis unggas seperti ayam pedaging, ayam telur, dan pakan ini memiliki formulasi nutrisi yang terstandarisasi dan disesuaikan dengan setiap fase pertumbuhan ternak. Manfaatnya bagi peternak adalah membantu meningkatkan kesehatan ternak, bercepat pertumbuhan, meningkatkan efisiensi pakan, dan pada akhirnya menghasilkan panen yang lebih optimal serta pendapatan yang lebih baik. Yang kedua adalah day old chicks. Nah, day old chick CPN ini dikenal memiliki kualitas yang stabil dan siap dibudidayakan. Anak ayam ini dirancang untuk menghasilkan ayam pedaging maupun petelur dengan tingkat hidup yang tinggi. Manfaat utama bagi peternak adalah berkurangnya risiko kematian, kematian dini, dan hasil ternak yang lebih seragam, sehingga usaha peternakan menjadi lebih aman dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah produk ayam karkas dan olahan. Nah, selain produk hulu, CPIN juga menyediakan ayam karkas dan produk olahan seperti nugget, sosis, dan produk bermerek seperti Fiesta, Cem Oke, dan lainnya. Produk ini dipasarkan melalui jaringan retail luas seperti Prima Fresh Mart dan Prima Meat Shop. Keunggulannya adalah variasi produk yang beragam, kualitas terjamin, dan sertifikasi halal. Manfaat bagi konsumen adalah kemudahan mendapatkan protein hewani yang higienis, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Yang keempat adalah program kemitraan atau Mitra Fiesta. Nah, CPN ini menjalankan program kemitraan seperti Mitra Fiesta yang membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi mitra distribusi produk CPN. Program ini memberikan akses ke produk unggulan dan sistem distribusi perusahaan. Manfaatnya adalah menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan mitra, serta memperluas jangkauan pasar CPN. Nah, dan yang terakhir adalah layanan purna jual dan dukungan mitra. Dalam layanan purna jual, CPIN dukung oleh sistem distribusi yang kuat baik offline maupun online, sehingga produk mudah diakses konsumen. Selain itu, CPIN juga memberikan dukungan kepada peternak melalui program kemitraan, termasuk pendampingan teknis dan bantuan pemasaran. Layanan ini membantu peternak mengelola usaha dengan lebih baik sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang antara CPIN dan mitranya. Kemudian selanjutnya adalah ada pesaing utamanya. Di sini itu yang pertama ada Java. Nah, Java merupakan pesaing utama CPN dengan model bisnis yang mirip, yaitu agribisnis terintegrasi dari pakan ternak, DOC, ayam pedaging, hingga produk olahan. Dengan skala bisnis nasional dan jaringan distribusi yang luas, JPFA bersaing langsung dengan CPIN di hampir semua segmen utama, khususnya pakan unggas dan ayam pedaging. Ada pesaing kedua yaitu PT Malindo Feedmill. Nah, Malindo Feedmill menjadi pesaing penting CPN terutama di segmen pakan ternak unggas. Perusahaan ini aktif memproduksi dan mendistribusikan pakan ke berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan ini menunjukkan bahwa persaingan di industri pakan ternak cukup ketat dan tidak hanya dominasi oleh dua pemain besar saja. Kemudian ada PT Sierra Produce TBK dan PT Widodo Makmur Unggas TBK nih. Eh, nah, mereka berdua pun juga menjadi pesaing CPN di sektor unggas dan pakan ternak. Tidak hanya memproduksi pakan, tapi juga mengembangkan produk ayam dan olahan. Sementara WMUU lebih fokus pada budidaya ayam dan pakan terkait, meski skalanya lebih kecil. Keduanya cukup kuat di pasar regional dan segmen tertentu. Kemudian ada juga yang pesaing tidak langsung. Nah, CPN juga menghadapi persaingan secara tidak langsung dari industri makanan olahan unggas seperti jaringan restoran cepat saji, misalnya KFC dan lain-lainnya. Produk ayam siap santap ini bersaing dalam merebut perhatian dan preferensi konsumen akhir, khususnya di segmen makanan olahan. Dan juga bersaing dengan cakupan geografis persaingan. Sebagian besar pesaing CPIN beroperasi secara nasional dengan fokus utama di Pulau Jawa dan Sumatera sebagai pusat konsumsi pakan dan daging ayam. Namun persaingan juga terjadi secara regional di luar Jawa melalui jaringan distribusi dan kemitraan dengan peternak lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazila. Ada juga analisis laba rugi. Yang pertama ada rasio likuiditas, seperti rasio
lancar, rasio cepat, rasio kas, dan rasio operasi. Menunjukkan kemampuan CPIN dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya berdasarkan laporan keuangan 2024. Likuiditas CPIN tergolong baik karena aset lancar perusahaan mampu menutupi liabilitas. Kondisi ini menandakan bahwa CPIN berada dalam posisi keuangan yang aman dan dapat menjalankan operasionalnya tanpa tekanan likuiditas. Yang kedua ada rasio leverage yang meliputi rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio cakupan bunga. Digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan utang. Pada tahun 2024, struktur pemodalan CPIN masih tergolong sehat. Perusahaan mampu mengelola kewajiban utangnya dengan baik, terlihat dari laba operasional yang cukup untuk menutup beban bunga. Hal ini menunjukkan bahwa risiko keuangan CPIN relatif terkendali. Yang ketiga ada rasio efisiensi seperti perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang, dan hari persediaan. Menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. CPIN menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik di mana aset persediaan dan piutang dapat dikelola secara optimal untuk mendukung penjualan. Efisiensi ini turut membantu menjaga arus kas perusahaan tetap stabil. Yang keempat ada rasio profitabilitas, mencakup margin laba kotor, margin operasi, dan ROA dan ROE. Pada tahun 2024, CPIN mampu mempertahankan margin laba yang positif meskipun menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku. Nilai ROA dan ROE menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ivana. Selanjutnya ada rasio keuangan. Yang pertama itu ada current ratio. Jadi current ratio itu kita dapatkan dari pembagian antara current assets dibagi dengan current liabilities. Yang dimana kita ketahui current assets-nya 21.339.691 juta rupiah dibagi dengan current liabilities-nya 8.589.572 juta rupiah. Jadi kita dapatkan current rasionya itu 2.409.000, yang dimana artinya pada akhir tahun 2024 calon Pokpen Indonesia memiliki sekitar 2.049.000 rupiah aset lancar untuk setiap 1 rupiah liabilitas jangka pendek, menunjukkan posisi likuiditas yang sehat. Lalu yang kedua ada aset test ratio, yang dimana itu dapat kita dapatkan dari aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan liabilitas. Jadi, yang dimana kita dapatkan aset lancarnya itu 21.339.691 juta rupiah, lalu dikurangkan dengan persediaan itu adalah current liabilities-nya 8.589.572 juta rupiah dibagi dengan liabilitasnya 8 ya dibagi dengan 8.579.572 juta rupiah, lalu kita dapatkan hasilnya 1,5. Itu artinya nilai sekitar 1,5 berarti calon Pokpen Indonesia mempunyai aset cepat liquid tanpa persediaan sebesar 1,5 juta rupiah untuk setiap 1 rupiah liabilitas jangka pendek, menunjukkan likuiditas yang masih sehat bahkan tanpa mengandalkan persediaan yang harus dijual terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada cash ratio, itu kita dapatkan dari pembagian antara em, kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas lancar, yaitu 3.421.375 juta rupiah dibagi dengan 8.589.572 juta rupiah dan mendapatkan hasil 0,4 juta rupiah, yang dimana artinya adalah kas perusahaan hanya mencukupi sekitar 40% kewajiban lancar, sehingga tidak semua utang jangka pendek langsung bisa dibayar hanya dengan kas.
Next. Selanjutnya yang keempat ada operating cash flow ratio. Itu kita dapatkan dari pembagian antara arus kas operasi dibagi dengan liabilitas lancar. Dapat kita lihat angkanya di situ. Kita dapatkan hasil 0,64 juta rupiah yang berarti arus kas operasi hanya menutup sekitar 64% dari kewajiban lancar dalam setahun. Lalu yang keenam itu ada debt ratio yang kita dapatkan dari pembagian antara total liabilitas dibagi dengan total aset. Lah, dapat kita dapat kita lihat hasilnya di situ adalah 0,43 atau 43%, yang dimana artinya debt rasio Charon Pokpen Indonesia sekitar 43% pada tahun 2024. Aset perusahaan dibiayai oleh utang dan sisanya dibiayai oleh modal sendiri. Ini menunjukkan struktur pendanaan perusahaan relatif sehat dengan ketergantungan yang moderat pada utang. Lalu yang ketujuh, sorry itu typo. Yang ketujuh ada interest coverage ratio, yang dimana itu dapat kita hasilkan dari pembagian antara laba operasi dengan beban bunga yang kita dapat hasilnya 35,1 kali. Itu artinya laba operasi Caron Pokpen Indonesia mampu menutup beban bunga lebih dari 35 kali lipat. Ini menunjukkan kemampuan pembayaran bunga yang sangat kuat, sehingga risiko gagal bayar bunga tergolong sangat rendah. Next. Lalu yang ke-8, lalu yang ke-8 ada uh, lalu yang ke-8 ada aset turnover rasio. Itu adalah pembagian antara penjualan bersih dibagi rata-rata total aset. Yang kita dapatkan hasilnya adalah 1,18, yang dimana setiap 1 rupiah aset yang dimiliki Caron Pokpen Indonesia mampu menghasilkan sekitar 1,18 rupiah penjualan, penunjukan pemanfaatan aset yang cukup efisien. Lalu yang ke-9 kita dapatkan ada inventory turnover ratio. Itu adalah em, hasil dari pembagian antara HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang dimana kita dapatkan hasilnya 7 kali. Artinya persediaan Caron Pokpen Indonesia berputar sekitar 7 kali dalam setahun, menunjukkan pengelolaan stok cukup efisien dan cepat terjual. Lalu yang ke-10 ada Lalu yang ke-10 ada gross margin ratio, yang itu kita dapatkan dari laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Itu kita dapatkan 11,2%, yang dimana artinya pada tahun 2024 setiap 100 rupiah penjualan sekitar 11,2 rupiah menjadi laba kotor setelah dikurangi biaya produksi. Ini mencerminkan kemampuan Caron Pokpen Indonesia dalam mengendalikan biaya pembuatan produknya dibandingkan dengan pendapatan penjualan. Lalu selanjutnya yang ke-11, next. Wow. Lalu selanjutnya ada operating margin ratio. Operating margin ratio itu kita dapatkan dari laba usaha dibagi dengan penjualan bersih. Yang dimana kita dapatkan hasilnya 9,7%, yang itu artinya pada tahun 2024 sekitar 9,7%, setiap 100 rupiah penjualan sekitar 9,7 rupiah menjadi laba dari operasi inti perusahaan. Setelah mengurangi biaya produksi dan biaya operasional, tetapi belum termasuk beban bunga dan pajak. Lalu yang terakhir ada return on asset. Itu kita dapatkan dari laba bersih dibagi rata-rata total aset. Yang dimana kita dapatkan ada 6,5%, yang artinya adalah pada tahun 2024 sekitar 6,5%. Setiap 1 rupiah aset mampu menghasilkan 0,065 rupiah laba bersih, menunjukkan pemanfaatan aset yang cukup efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada analisis perusahaan. Yang pertama ada gambaran umum pelanggan. CPIN menjalankan model bisnis agribisnis terintegrasi yang mencakup pakan ternak, peternakan unggas, dan produk makanan olahan. Dengan model bisnis ini, CPIN memiliki lebih dari satu kelompok pelanggan sasaran, yaitu pelanggan bisnis dan konsumen akhir, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua ada konsumen akhir. CPIN adalah masyarakat umum yang mengonsumsi ayam pedaging dan produk olahan berbasis ayam, seperti produk siap masak dan siap saji. Produk ini dipasarkan melalui jaringan distribusi yang luas, baik di pasar tradisional maupun pasar modern di berbagai wilayah Indonesia. Segmen ini terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan protein hewani dan kepraktisan produk olahan. Profil konsumennya ada usia, jenis kelamin, lokasi, pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga ada pelanggan bisnis. Selain konsumen akhir, CPN juga memiliki pelanggan bisnis yang berperan penting dalam rantai nilai perusahaan. Pelanggan ini meliputi peternak mitra, distributor, dan pelaku usaha di sektor pangan yang menggunakan produk pakan ternak, DOC, serta ayam hidup dari CPIN. Perusahaan menekankan hubungan kemitraan jangka panjang untuk menjaga stabilitas pasokan dan kualitas produk. Profil pelanggan bisnis terdapat industri, lokasi, eh, ukuran bisnis, tahap bisnis, dan penjualan tahunan. Oke, jadi eh, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.